Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama Wong Anime. Pada kesempatan kali ini, Wong Anime akan membahas mengenai ras goblin di Tensuraverse dan jalur evolusi mereka. Kalian siap? Stay tune terus di channel ini karena kalian akan mendengarkan penjelasan Wong Anime mengenai alur evolusi goblin. Goblin, yang dalam bahasa Jepangnya disebut sebagai suku Oni anak-anak, adalah ras monster berakal pertama yang Rimuru temui setelah dia keluar dari gua tempatnya bereinkarnasi. Para goblin yang saat itu sedang berpatroli merasakan suatu kehadiran dan aura yang luar biasa kuat. Biasanya mereka akan menghindar ketika merasakan aura Magikill seperti ini. Namun karena pada saat itu mereka dalam keadaan putus asa akibat dibantai para direwolf, mereka pun memberanikan diri untuk menemui monster kuat ini dan kemudian menemukan kalau monster kuat tersebut adalah seekor monster slime bernama Rimuru Tempest. Rimuru kemudian bersama para goblin tersebut diundang ke perkampungan mereka, mengalahkan para direwolf dan lalu menamai sekitar 50-an goblin. Setelah dia bersama beberapa goblin dan Tempest Wolf, yaitu bentuk evolusi dari direwolf yang telah dia namai, kembali dari kerajaan dwarf Dwargon untuk merekrut ahli pertukangan dari para bangsa dwarf, dia menamai lagi sekitar 500-an monster goblin yang sebelumnya mengungsi meninggalkan sisa 50 goblin yang telah Rimuru namai dikarenakan serangan direwolf. Menurut Rain, goblin ini adalah hasil percobaan dari para ancestor ketika mereka berusaha untuk memuaskan Veldanava pencipta mereka dan memiliki akar asal dari ras dwarf yang kemudian menjadi liar dan memilih untuk tinggal di hutan. Sebagai sebuah ras monster, goblin adalah penghuni tetap dari hutan besar Jura. Mereka memiliki banyak suku dan perkampungan. Namun apabila mereka terancam bahaya, mereka kadang akan bersatu untuk melindungi diri mereka dan ras mereka dari kepunahan. Mengingat mereka hanyalah monster lemah, mereka biasanya menjadi korban keganasan monster-monster lain di hutan tersebut. Karenanya, kematian adalah hal yang sangat lumrah bagi para goblin. Oleh karena itu, mereka akan meminta perlindungan kepada monster yang lebih kuat. Sebelumnya, para goblin ini meminta perlindungan kepada Veldora yang disegel di hutan besar Jura sehingga untuk beberapa saat tertentu mereka mengalami keamanan. Namun setelah hilangnya Veldora akibat ditelan oleh Rimuru, ras ini kembali terancam. Mereka pun pada akhirnya berhasil menyelesaikan masalah mereka ini setelah mereka menjadi para bawahan Rimuru. Pada umumnya, monster goblin ini memiliki karakteristik seperti layaknya monster hijau bertubuh dan berkekuatan seperti layaknya anak kecil. Memiliki tinggi rata-rata 150 cm dengan tingkat kecerdasan yang hampir sama pula seperti anak-anak. Karenanya, walaupun memiliki kecerdasan, para petualang umumnya menggolongkan mereka sebagai monster kelas E dan F dan digolongkan sebagai monster lemah kelas rendah. Mereka biasanya berkembang biak dengan cepat dan banyak dan menggunakan jumlah mereka di pertarungan untuk menutupi kekuatan mereka masing-masing. Mereka biasanya akan menggunakan perangkat-perangkat dan senjata yang dijatuhkan atau diambil dari mayat para petualang atau musuh atau dari bekas medan tempur untuk dijadikan senjata mereka. Goblin biasanya diidentifikasi sebagai monster kelas rendah, namun hal ini akan menjadi jauh berbeda ketika dinamai. Goblin adalah makhluk yang seperti monster-monster kelas rendah lainnya akan berevolusi ketika dinamai. Mereka memiliki dua jalur evolusi yang berbeda ketika berubah sesuai dengan jenis kelamin mereka masing-masing. Goblin yang memiliki jenis kelamin perempuan akan berevolusi menjadi goblina. Sedangkan goblin yang berjenis kelamin laki-laki akan berevolusi menjadi hobgoblin, yang dalam bahasa Jepang disebut sebagai suku Oni dewasa dan biasanya berevolusi menjadi monster kelas C atau kelas D. Untuk goblina, setelah berevolusi, tubuh mereka yang awal mulanya seperti anak kecil berubah dan berevolusi menjadi seperti gadis remaja dan dewasa bertubuh hijau.
Mereka akan mengalami pertumbuhan tinggi setinggi manusia dewasa dan mengalami perubahan fisik seperti manusia dewasa. Mereka akan mengalami perbesaran payudara dan bagian tubuh lainnya. Dalam hal kekuatan, tidak pernah disebutkan mengenai hal ini baik itu di light novel ataupun anime. Namun dengan perubahan fisik dan volume otot, mereka dipastikan mengalami peningkatan. Begitu pula tingkat kecerdasan. Di sisi lain, evolusi goblin dari jalur kelamin laki-laki mengalami perubahan yang sangat menarik. Ketika goblin berevolusi menjadi hobgoblin, maka mereka akan mengalami dua versi perubahan yang sangat mencolok. Perubahan versi pertama akan membuat goblin yang berevolusi mengalami perubahan yang sangat signifikan seperti apa yang terjadi kepada Rigurd dan anaknya Rigur. Mereka tidak hanya mengalami perubahan tinggi seperti manusia dewasa yaitu 180 cm, namun juga mengalami perubahan fisik sehingga massa dan volume otot mereka bertambah, membuat mereka menjadi lebih kuat dari manusia biasa dalam hal kekuatan fisik dan mengalami peningkatan kecerdasan luar biasa. Pada versi kedua, goblin masih akan menjadi subras yang digolongkan sebagai hobgoblin, namun dengan perubahan fisik yang tidak signifikan. Bentuk fisik hobgoblin versi kedua ini pada dasarnya sama, baik itu sebelum evolusi ataupun setelah evolusi. Namun pada bentuk kedua, goblin yang berevolusi kemudian akan mengalami ledakan Magicule dan perubahan kecerdasan yang sangat tinggi. Salah satu contoh dari evolusi ini adalah Gobta yang setelah mengalami evolusi bisa melakukan berbagai macam sihir dan skill yang menunjukkan kejeniusan dalam pertarungan dan penggunaan Magicule. Sebagai contoh, pasca dinamai, Gobta mampu melakukan pemanggilan Tempest Wolf atau Tempest Wolf Summoning saat dia ditinggalkan oleh Rimuru di penjara Dwargon. Pada saat pertarungan melawan Gabiru, dia bisa melakukan shadow movement dan mampu mengalahkan Gabiru dalam waktu sekejap saja. Secara umum, hobgoblin dan goblina ini dikarenakan perubahan fisik dan kecerdasan mereka yang signifikan, maka tingkat harapan hidup dan usia mereka akan menjadi jauh lebih tinggi daripada ketika mereka menjadi goblin. Hal ini juga berpengaruh banyak terhadap kesuburan perkembangbiakan mereka dan membuat mereka jarang sekali bereproduksi. Beberapa hobgoblin terkuat yang Rimuru namai, kemudian Rimuru nobatkan sebagai Goblin Lord dan Goblin King. Namun harap dicatat bahwa tidak seperti pada bangsa Orc di mana Orc Lord dan Orc King adalah salah satu bentuk evolusi mereka. Penamaan Lord dan King di sini bukanlah bentuk evolusi, namun hanyalah jabatan dan ranking yang Rimuru nobatkan sebagai cara Rimuru untuk memperjelas hierarki di antara para goblin yang telah Rimuru namai. Rigurd yang merupakan kepala desa pertama yang Rimuru namai merupakan hobgoblin yang kemudian Rimuru pilih sebagai pemimpin dari para hobgoblin lainnya. Dia tidak hanya setia luar biasa kepada Rimuru dan memujanya, namun juga merupakan hobgoblin yang terkuat dan paling berpengalaman dalam memimpin sehingga pemilihannya sebagai Goblin King dirasa sangat tepat. Para kepala desa goblin lainnya yang kemudian bersumpah setia kepada Rimuru seperti misalnya Rogurd dan Rugurd juga kepala desa lainnya, Rimuru nobatkan sebagai Goblin Lord dan berada satu tingkat di bawah Rigurd sang Goblin King. Nah, di tahap selanjutnya ini mungkin adalah tahap yang paling mengejutkan di antara semua bentuk evolusi di Tensura. Mengingat pasca menjadi hobgoblin atau goblina, maka bentuk evolusi selanjutnya tidak bisa dibayangkan. Setelah menjadi hobgoblin atau goblina, maka evolusi selanjutnya dari ras ini adalah menjadi ogre. Dan peristiwa ini sangat langka terjadi secara natural. Kalau kalian masih belum tahu ogre itu seperti apa, ogre ini adalah ras Benimaru dan kawan-kawan ketika mereka pertama kali menunjukkan dirinya di Tempest. Walaupun sangat langka terjadi di alam, pasca perubahan Rimuru menjadi True Demon Lord, banyak di antara para hobgoblin yang Rimuru bawahi kemudian berevolusi menjadi ogre. Red Corps alias pasukan merah yang merupakan pasukan yang berada langsung di bawah kendali Benimaru terdiri atas para hobgoblin yang berevolusi ini. Wakil Benimaru di korps ini yaitu Gobia adalah goblina yang kemudian berevolusi menjadi ogre. Salah satu contoh lain dari hobgoblin yang kemudian berevolusi menjadi ogre di Tempest adalah Gobwemon yang merupakan pesaing Gobta dalam perebutan posisi wakil kepala keamanan di Tempest. Pasca kekalahannya dalam perebutan posisi dengan Gobta, dia pun kemudian Rimuru instruksikan untuk mengawal keamanan dari Myormile secara sembunyi-sembunyi.
mengingat Myormile sebelumnya telah membuat marah seorang bangsawan demi membela Rimuru. Gobuemon berhasil menyelamatkannya, namun dia kehilangan sebelah tangannya. Setelahnya, Rimuru kemudian memberikan pedangnya kepada Gobuemon sebagai hadiah. Pasca peristiwa ini, Myormile kemudian menjadi Menteri Perbendaharaan Tempest. Gobuemon lalu menjadi pengawal pribadinya. Pada volume 17 di volume khusus yang menceritakan mengenai 4 karakter yang salah satunya adalah Myormile, Gobuemon diketahui telah berevolusi menjadi ogre dan diketahui mengawal Myormile ketika peristiwa peresmian aliansi 4 negara di negara barat. Dia ikut menyaksikan ketika Myormile memberi pelajaran kepada penghinanya dengan menunjukkan kalau dirinya adalah salah satu dari 3 pemimpin organisasi bawah tanah terkuat, 3 pertapa mabuk dengan menduduki salah satu singgasana yang hanya dikhususkan untuk Myormile, Rimuru, dan Elmesia. Baiklah semuanya, itulah jalur evolusi dari ras Goblin, ras yang dikenal sebagai ras monster terlemah di hutan Jura Tempest, yang kemudian menjadi salah satu kekuatan utama dari negara Federasi Jura Tempest, dan ras pertama yang memberikan sumpah setia mereka kepada Rimuru sebagai para bawahannya. Nah, apakah pada video-video selanjutnya kalian ingin kalau Wong Anime membahas mengenai alur dan jalur evolusi dari ras lain? Silahkan komentar di bawah kalau kalian ingin Wong Anime membuat video-videonya. Dan dengan ini Wong Anime mengakhiri video ini. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.